Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak saudara kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 26 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah Tuhan setiap kami yang sudah bangun datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, ajari kami, dan biarlah hati kami boleh tetap setia ikut Yesus dan tetap mencintai firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu berkuasa. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pasti diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka dalam Imamat 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Suatu peringatan keras yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menyembah berhala, tidak membuat patung-patung, ukiran-ukiran dari batu. Tuhan tidak mau bahwa bangsa Israel itu sujud menyembah kepada patung-patung buatan tangan mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa, punya telinga, punya mata, punya hidung, punya kaki, punya tangan, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Itu hanyalah benda mati yang tidak bisa bergerak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah percemburu. Dia mau supaya kita sujud menyembah Dia. Dia mau supaya kita datang kepada Dia. Dia mau supaya kita menyembah Dia, mengakui Dia, dan percaya bahwa Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kita ini adalah buatan tangannya. Tentunya kita harus menyembah Dia, memuji memuliakan Dia, mengagungkan namanya. Demikian juga saudara, mengenai hari-hari yang telah diciptakan Tuhan. Dalam penciptaan alam semesta, Tuhan menciptakan, bekerja selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Dia istirahat, menguduskan hari tersebut. Supaya setiap orang, umat ciptaannya, datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia mau kita harus datang kepada Dia, beribadah, menyembah Dia, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Bapak saudara, jika kita hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada perintahnya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, ada janji yang Tuhan sudah sediakan yang akan diberikan kepada setiap kita orang percaya, yaitu Dia akan memberkati segala pekerjaan kita,
memberkati segala usaha kita. Artinya Bapak Saudara, Tuhan membuat semuanya itu berhasil. Apa yang kita kerjakan tidak pernah gagal. Senantiasa dicukupkan, diberkati, baik kesehatan kita, anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Mari Bapak Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati, datang kepada Tuhan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang tulus. Ini yang Tuhan mau, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa situasi keadaan hidup yang semakin sulit. Kelaparan terjadi di mana-mana. Sakit penyakit terjadi akibat daripada virus. Bencana alam kita melihat gempa bumi, banjir, gunung meletus. Tentu kita harus sadar, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah suatu peringatan yang saya mau katakan, peringatan kepada setiap kita orang percaya. Dengan situasi kondisi yang sekarang ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau supaya kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Kita senantiasa mencari Tuhan, Allah yang hidup. Mari Bapak Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mau memberkati kita. Ya, kita harus sujud menyembah Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia mau kita tetap tinggal di dalam Dia. Firman-Nya kita renungkan, maka kita pasti diberkati, saudara. Kita pasti dipelihara, disertai Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sakit penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kita, dari kehidupan kita. Artinya kita senantiasa dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Mari Bapak Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi hari yang indah ini mengingatkan kami supaya kami tidak menyimpang dari ajaran-Mu, tetapi kami setia datang kepada Yesus. Kami mencintai firman-Mu dengan sepenuh hati, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Hamba berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak belalang pelahap dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.